Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Agustina, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Muhammadiyah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Menanyakan keyakinan dilakukan berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Suatu perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Fasa tidak menggunakan sepatu ke sekolah dan hanya memakai sandal. Kemudian ditegur oleh salah seorang guru. Reaksi Fasa dianggap kurang sopan oleh guru tersebut. Berikut ini penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Masa apa kabar? Itu Oke. Apa yang mau diceritakan nih? Apa yang terjadi hari ini? Apa? kayak bilang mas waktu di rumah kan nggak ada namanya yang putih itu juga jamuran sepatu yang sebelah ini kan di sana mau dibawa pas pagi itu kan udah sempat waktunya dengan juga yang jadi kan sebenarnya di sini karena sepatu itu kan cukup baik kan sedikit banget ya sepatu ini apa kita belum supaya saya mas pikiran kayak lainnya itu bilang sok ya pak tapi ini itu malah marah Pak Ai bilang mau ke rumah kamu kesel aja gitu. kesel ya Oh nggak kesel? enggak cuma iya sih Oh gitu. kan kebiasaannya di rumah terus langsung rumah yang bilang sok gitu kalau enggak kali dan emang begitu kebiasaan emang coba itu ya emang bisa gitu Kamu ngerasanya nggak baik gitu? tapi ya cuma aku kayak keceplosan gitu jangan lebih sok beda nggak tahu banyak kan katanya di mana Oh, ya kalau nggak tahu gimana lagi? Dan Mau jawab apa kalau nggak tahu gitu ya? Oke. Saya paham sih. Saya mengerti gitu ya apa yang Pasha rasakan. Karena emang tidak tahu, jadi mau jawab apa kan bingung kan? Tidak tahu. Semua orang juga kalau misalkan ditanya terus sudah tahu, dia bingung, ya nggak? Oh, ya bingung mau jawab apa? Jadi pasti punya alasan ya tidak pakai sepatu itu, karena emang sepatunya dipandang. jadi kita sering dikeresekin umpamanya biasanya kan disimpan di depan kan biasa cuma di yang di dalam tahu pun itu tadi cuma Jadi nggak tahu nyimpen di mana. aja kan bisa ketunjuk itu kalau itu Sama bener-bener soal sepatu ini. kalau
Di sekolah kirim sepatu itu kira-kira sesuai nggak sih dengan apa yang kamu itu kebaikan ada dalam diri kamu? Keyakinan diri kamu itu sesuai nggak sih di sekolah dan ke sepatu itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan itu maksudnya apa yang menurut kamu baik atau tidak? Enggak. Merasa itu tidak sesuai dengan diri kamu gitu ya. Maunya bagaimana nih? Maunya bagaimana ke depannya? Ya. Terus apa lagi rencana ke depannya untuk mengatasi supaya ke sekolah atau sepatu? Supaya pagi-pagi ini pas mau berangkat tahu nih sepatu ada, gimana caranya? Wow. Dan semalam diapain? Saya cek dulu ada yang disiapin aja. Nah sekarang dengan Pak Aiknya juga, dengan Pak Aiknya ini gimana? Gimana? Maaf. Minta maaf ke saya. Itu terima kasih. Mudah-mudahan dari obrolan ini bisa menemukan jalan keluarnya untuk kedepannya supaya Pasha setiap hari bisa memakai sudah menemukan jalan keluar. Ini mungkin itu. Terima kasih. Alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Ibu Tina, saya menemukan permasalahan saya untuk memakai sepatu lagi setiap hari ke sekolah. Kasus kedua, Arya seringkali meninggalkan tas dan buku pelajarannya di kelas. Arya sudah ditegur oleh beberapa guru namun belum berubah. Berikut ini penyelesaian masalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Arya apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya menerima informasi, menerima cerita dari Miss Asri katanya. Kira-kira udah tahu apa yang kamu buat sih? Apa? Nggak bawa tas. Nggak bawa tas. Maksudnya nggak bawa tas gimana? Setiap ke sekolah nggak bawa tas. Nggak bawa tas. Jadi nggak bawa apa-apa maksudnya? Iya, buku di ini di kelas. Oh, bukunya disimpan di kelas gitu ya. Awalnya bawa tas bu, tas dulu nih, kan tas susah, jadi malas. Susah. Ya pas kan rusak tasnya. Oh rusak, tasnya rusak. Kamu beli teh, ntar lah. Oh gitu. Jadi masalahnya karena tasnya rusak. Jadi udah disimpan di kelas. Oh akhirnya disimpan di kelas. Oke, kalau memang alasannya rusak memang saya juga ngerti sih, pasti bingung ya. Oke, saya paham. Tapi setiap orang juga pasti pernah seperti itu sepertinya ya. Pernah. Gitu. Jadi bukan hanya kamu aja. Iya. Cuman sering. Hah? Cuma yang sering. Oke. Dan bukan hanya kamu saja yang mengalami, yang pernah tidak bawa menyimpan buku di kelas, pastinya orang lain juga pernah gitu. Tapi pasti setiap orang juga punya alasannya ya. Jadi kan kamu alasannya karena itu. Oke, saya paham, saya mengerti. Nah, tapi kira-kira nih kamu nggak bawa tas, disimpan di kelas bukunya, kira-kira itu menurut kamu sesuai nggak dengan diri kamu, dengan kepribadian kamu? Atau apa istilahnya, sesuai nggak dengan keyakinan atau sesuai nggak dengan nilai kebaikan yang ada dalam diri saya? Benar nggak sih saya ini? Salah, nggak sesuai, tidak sesuai dengan nilai. Oke. Kira-kira apanya yang nggak sesuai? Ya kan, wah. Iya nggak apa-apa. Kan harus dibawa pulang buku. Mana semuanya dipakai di sekolah. Ya betul.
hanya pelajaran yang Iya. sesuai dengan jadwal saja, jadi tidak semua. Oke. Kira-kira berikutnya mau bagaimana nih rencananya untuk mengatasi permasalahan yang tadi? Kedepannya Mulai dari sekarang bawa kantong, bawa pulang. bawa. Jadi bawa ke sekolahnya yang mau dipelajari. Oh, oke. Masalah tasnya Udah. sudah ada solusinya. Berarti sudah beli baru. Sudah beli. Udah. Pas asli. Udah nanyain, udah langsung. Oke. Udah itu udah ini ya, sudah datang dari kesadaran diri sendiri. Ya mungkin kalau misalkan sudah ada ininya, sudah ada jalan keluarnya, sudah ada solusinya, alhamdulillah, berarti kedepannya tidak akan lagi ada kejadian seperti ini. Kelas. Ya itu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih ya atas kerjasamanya, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih baik lagi. Oke. Alhamdulillah saya setelah ngobrol dengan Bu Tina tentang buku dan dapat solusi hari ini lebih baik, dan kedepannya ngambil buku ke rumah dan disimpan di kelas. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.